Halo adik-adik, salam jumpa lagi dengan Mem. Nah adik-adik, kalau sebelumnya sudah kita pelajari tentang pola barisan bilangan, untuk pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang koordinat kartesius. Namun sebelumnya Mem harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Adik-adik, sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, koordinat kartesius itu sudah sangat kita butuhkan. Nah, contohnya itu dalam bidang transportasi udara. Nah, di sana ada yang namanya seorang petugas atau air traffic control. Petugas ATC ini itu adalah petugas yang dapat mengatur penerbangan pesawat tanpa bertabrakan satu sama lain dan dapat mendeteksi apabila pesawat sudah sampai tujuan atau belum. Oleh karena itu, petugas ATC itu harus memahami cara menentukan letak suatu tempat pada bidang koordinat kartesius. Contoh lainnya yaitu, bagi adik-adik mungkin sudah sangat familiar dengan istilah share lokasi. Sebenarnya dalam share lokasi ini kita sudah membagikan informasi berupa koordinat posisi kita. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang koordinat kartesius, Mem mau kenalkan terlebih dahulu seorang penemu sistem koordinat yang bernama René Descartes. Beliau ini lahir pada tahun 1596 dan wafat tahun 1650. Dalam bahasa Latin, René Descartes ini dikenal sebagai Renatus Cartesius. Beliau selain dikenal sebagai seorang matematikawan, dia juga dikenal sebagai seorang filsuf asal Prancis. Penemuan-penemuan dari René Descartes ini sudah sangat banyak ya adik-adik. Descartes ini berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Oleh karena itu, Descartes ini dikenal sebagai penemu sistem koordinat kartesius. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui siapa penemu sistem koordinat ini, selanjutnya kita akan membahas tentang posisi objek pada bidang. Adik-adik perhatikan, di sini Mem sudah berikan dena lokasi yang di dalamnya ini menunjukkan peta lokasi atau dena-dena tempat objek vital dan jalan raya yang berada pada sebuah kota kecil yang di dalamnya berisi fasilitas sosial ataupun fasilitas umum. Contohnya ada stadion, ada hotel, ada tempat acara, universitas, ada gereja, ada juga nama jalan. Nah, setelah itu kalau misalnya ditanyakan bagaimana cara menentukan posisi objek-objek yang terdapat pada peta lokasi ini atau pada dena lokasi ini, nah salah satu cara yang dapat digunakan untuk menentukan posisi objek-objek pada gambar ini adalah dengan membuat petak-petak persegi sehingga membentuk baris dan kolom. Untuk kolom kita beri nama sesuai abjad, A, B, C, D dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk baris kita beri nomor yang dimulai dari nomor 1, 2 dan seterusnya. Nah, selanjutnya memberikan contoh yang kedua. Nah, gambar 2 ini Mem sudah sertakan dengan petak-petak persegi sehingga memudahkan kita untuk menentukan baris dan kolom. Nah, di sini perhatikan untuk kolom dan baris sudah Mem labeli dengan angka 0, 1, 2 dan seterusnya, baik itu sumbu vertikal maupun sumbu horizontal. Posisi objek pada peta lokasi di atas ini dapat dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan yang menggunakan kombinasi dari angka yang ada pada sumbu horizontal maupun angka yang ada pada sumbu vertikal. Contohnya untuk posisi bumi itu berada pada 22, yang artinya objek tersebut atau bumi berada pada kolom kedua dan bergerak 2 satuan ke atas sampai objek tersebut berada pada baris 2. Adik-adik boleh perhatikan, 22 ini adalah petak persegi yang merupakan perpotongan kolom 2 dengan baris 2. Nah, adik-adik sudah paham ya untuk penjelasan singkat ini. Nah, untuk lebih paham lagi, adik-adik boleh mengerjakan tugas yang memberikan berikut. Nah, sampai di sini dulu untuk materi kita hari ini, yaitu kita sudah membahas tentang posisi objek pada bidang. Untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu posisi titik pada bidang koordinat. Nah, semoga adik-adik boleh paham apa yang sudah memberikan lewat video pembelajaran ini, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas
dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Shalom.